Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan tutorial terkait dengan pengenalan Google Apps Script. Baik, Google Apps Script itu salah satu layanan Google yang banyak sekali fungsi yang dapat dilakukan, sama seperti Google Forms, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, seperti itu yang umum yang kita ketahui. Google Apps Script juga merupakan salah satu layanan Google yang dikembangkan yang dikembangkan pada saat pengembang Google Sheet ya. Jadi awalnya dari Google Sheet, kemudian dikembangkan karena kebutuhannya semakin bertambah, dikembangkan ada layanan baru yaitu Google Apps Script. Nah, ini dikembangkan oleh salah satu karyawan Google. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah salah satu pengembang di Google Sheet. Kemudian beliau mencoba produk baru gitu ya, membuat produk baru. Kemudian jadilah Google Apps Script yang sekarang akan disampaikan tutorial pengenalannya. Oke, tidak berpanjang lebar. Jadi pertama, bagaimana cara kita masuk atau bagaimana cara kita mengakses Google Apps Script kita. Nah, kalau sepertinya sama seperti layanan Google yang biasa begitu ya. Kalau sepertinya kita membuat file Google Slide, Google Form, Google Docs dan sebagainya itu dengan membuka Google Drive kita, Google Script juga dibuka dengan cara seperti ini ya. Kita bisa membuat script baru itu dengan ini gitu ya, ke bagian sini dengan klik tombol tambah baru, kemudian lainnya. Nah, di sini ada script Google Apps. Ini karena bahasa Indonesia jadi diterjemahkan ya Google Apps scriptnya. Script Google Apps bisa kita klik seperti ini untuk muncul layar baru, atau kita juga bisa membuatnya dengan cara masuk ke Google Sheets seperti ini. Ini misalnya Google Sheet kita ya. Kemudian kita mau membuat ini baru gitu. Apa namanya? Google Apps Script baru. Itu kita bisa lihat nanti di bagian ekstensi. Nah, di sini ada Apps Script. Begitu. Nah, nanti keseluruhan project tersebut kita bisa buka atau kita bisa lihat kan kalau misalnya kita mau buka Google Docs aja begitu ya. Ini kan Google Drive tuh semua file nih. Ada Google Slide, Google Sheet, Google Docs begitu. Ada PDF, ada gambar dan sebagainya. Nah, kalau kita hanya ingin melihat script-script yang kita buat saja, project script yang kita buka script.google.com. Seperti ini. Nah, di sini muncul semua project yang kita buat ya, semua project yang kita buat. Nah, di sini kalau sepertinya di sini warna biru seperti ini, itu menunjukkan kalau app script yang kita buat itu tidak terkoneksi dengan layanan Google yang lain. Bukan tidak terkoneksi. Koneksi itu pasti bisa dikoneksikan ya, tapi scriptnya tersebut tidak nempel gitu ya dengan layanan Google yang lain. Nah, kalau yang tadi seperti ini, kalau kita klik di sini ekstensi, kemudian klik app script. Nah, file app scriptnya ini itu di sini gitu ya, di sini akan ada tambahan seperti logo Google Sheet. Nah, kalau ini berarti app script ini dibuat dari Google Sheet gitu ya. App script yang ini dibuat dari Google Form begitu. Nanti sebenarnya ada hal yang membedakan kenapa ini harus dibuat di Google Sheet, kenapa ini harus dibuat tersendiri dan sebagainya. Tapi biasanya kalau saya menggunakan, karena ini bagian dari layanannya pengembangan dari Google Sheet sebenarnya untuk mengotomatisasi Google Sheet. Jadi banyak sekali file-file project yang saya buat di sini itu nyambungnya ke Google Sheet ya. Karena untuk mengotomatisasi pekerjaan terutama di Google Sheet. Nah, apa yang bisa dibuat dengan Google Apps Script itu banyak sekali ya. Paling tidak pertama mengefektifkan pekerjaan baik kita sendiri maupun pekerjaan orang lain, karena dia bisa melakukan otomatisasi pekerjaan rutin begitu. Jadi kalau misalnya kita input, setelah input kita harus melakukan pengolahan ya. Nah, kita bisa kita atau user atau tim kita itu bisa melakukan penginputan saja. Selanjutnya melakukan pengolahan, karena melakukan pengolahan itu kadang kegiatan yang berulang ya. Kadang kegiatan berulang, dihitung jumlahnya, atau misalnya
dicari rentangnya dan sebagainya, itu biasanya kegiatan yang berulang. Nah, kegiatan yang berulang tersebut itu bisa dilakukan dengan Google Apps Script, diotomatisasinya dengan Google Apps Script. Oke, kita lanjutkan gitu ya untuk penggunaannya. Saya lebih senang menggunakan AppScript dengan sebagai bagian dari ekstensi dari Google Sheet. Nah, jika kita mengklik ini, ya, jika kita mengklik ini, misalnya saya beri nama di sini sebagai proyeknya boleh. Nah, ini tampilan awal. Tampilan awalnya kan seperti ini. Proyeknya boleh kita beri nama latihan AppScript. Nah, kemudian di layar sebelah sini itu ada beberapa navigasi. Ini file, maksudnya untuk kita menambahkan file baru. Di sini ada script, ada HTML, begitu ya. Kalau sepertinya kita mau menambahkan file baru. Kemudian ada library. Library ini kalau sepertinya menyambung dengan project kita di Google Cloud. Kemudian ada juga layanan lainnya. Biasanya untuk bagian awal, untuk pemula, bagian ini kita tidak bahas lebih lanjut. Kita fokus ke bagian hal-hal dasar terlebih dahulu. Oke, kemudian yang perlu kita ketahui untuk pemrograman itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah variabel. Variabel itu berisi sesuatu untuk mendefinisikan variabel itu declare gitu ya. Dia mendefinisikan sesuatu sesuai yang kita kehendaki begitu. Misalnya kita mendefinisikan variabel nama ini adalah Romi begitu, seperti ini. Nah, maka kemanapun nama ini dipanggil, dia isinya adalah Romi karena di awal nama ini didefinisikan sebagai Romi. Akan tetapi kalau sepertinya kita di tengah skrip kita memanggil nama, padahal nama tidak terdefinisikan sebelumnya sebagai apa, maka dia akan menghasilkan nilai error. Begitu. Kemudian ada tipe data yang perlu kita perhatikan juga, ya. Ada paling umum ya dua sih ya. Yang paling umum digunakan tuh dua ya. Boleh string dan atau teks begitu, dan juga number begitu. Jadi kalau seperti ini nama pasti isinya adalah string, dia perlu diapit oleh tanda petik. Sedangkan kalau sepertinya yang number, misalnya usia gitu ya, variabel usia, ini dia bentuknya adalah angka seperti ini. Kemudian ada juga yang boolean gitu ya, yang boolean tuh dia isinya hanya true or false begitu. Misalnya seperti ini. Nah, ini merupakan basic yang harus kita ketahui terkait dengan variabel dan juga tipe data. Nah, kemudian yang berikutnya ada function. Function ini adalah sebuah fungsi rumus lah ya, rumus untuk menjalankan sesuatu. Di dalamnya ada banyak sekali variabel yang bisa kita buat, ada banyak sekali script yang bisa kita buat begitu, dan kita juga boleh membuat function lebih dari satu. Begitu, misalnya ini fungsinya boleh kita beri nama apapun gitu ya, misalnya function perkenalan begitu. Dia harus selalu dibuka dengan tanda kurung buka dan kurung tutup seperti ini, dan dengan function tersebut juga harus menggunakan kurung pelawar. Kita boleh menambahkan function-function yang lain, nanti itu tergantung dengan kebutuhan ya. Apa namanya? Yang jelas function tersebut harus dibuka dengan kurung pelawar dan ditutup dengan kurung pelawar. Serta kalau di Google Apps Script, nah function tidak boleh menggunakan huruf besar. Jadi tidak boleh diawali dengan huruf besar seperti ini ya. Nanti dia bisa gagal. Begitu. Variabel juga sama, dia tidak diawali dengan huruf besar. Semuanya harus diawali dengan huruf kecil begitu. Oke, ini basic dasar pengetahuan terkait dengan variabel, tipe data, function. Sebenarnya ada lagi ya nanti terkait conditional statement, kemudian terkait data looping begitu. Itu pengetahuan dasar juga, tapi nanti kita bahas begitu kasus yang terjadi, begitu terjadi kasusnya begitu. Nah, kalau misalnya kita simpan gitu, ini menyimpan project begitu. Nah, kita bisa lihat di bagian project script kita di sebelah sini. Ketika saya klik project saya,
Dia akan nah ini dia ya. Ini latihan app script. Ini nama sheetnya Google Sheet-nya gitu ya. Google Sheet-nya kan di sini masih kosong nih begitu karena di sini belum saya kasih nama, masih untitled spreadsheet. Kemudian di sini dia makanya di sini ada logo Google Sheet-nya karena file project ini, latihan app script ini itu merupakan bagian atau ekstensi dari Google Sheet. Oke, kemudian kita sebenarnya bisa mengaktifkan berbagai hal ya, berbagai hal di sini. Di Google App Script itu bisa menjahit layanan Google Workspace secara umum yang biasa kita gunakan. Ya, pasti setiap pemilik Android eh, pasti menggunakan layanan Google gitu. Ya YouTube, Gmail, kemudian Google Calendar, kemudian Google Docs, Google Slides, Google Form, dan Google Sheet, Google Maps, dan banyak sekali gitu ya layanan-layanan Google yang tentunya sudah umum kita gunakan begitu. Nah, di sini kita bisa menjahit itu semua. Bagaimana menjahitnya seperti itu gitu. Bagaimana menjahitnya? Nah, misalnya kita punya contoh ya, misalnya ini mah kita punya data di Google Sheet, data yang ada di Google Sheet, kemudian eh, kita ingin kirimkan data tersebut. Dasarnya datanya berisi alamat email. Kita ingin mengirimkan email ke daftar tersebut ya yang ada di Google Sheet dari dengan email yang kita miliki sebelumnya. Tapi kalau kita ngirim satu-satu kan jadi lama ya. Kalau mungkin cuma sedikit, it's okay. Tapi begitu datanya ratusan bahkan ribuan, maka mengirim satu-satu akan sangat merepotkan begitu. Jadi, nah kita bisa mengotomatisasi pekerjaan tersebut. Kita ambil dengan Google App Script ini, kita ambil data emailnya di Google Sheet, kemudian kita aktifkan Gmail-nya dan melakukan pengiriman melalui Gmail kita. Begitu. Oke. Nah, bagaimana mengaktifkannya? Nah, sebenarnya nanti ada di bagian referensi ya. Di bagian referensi, ini referensi menggunakan Google App Script. Di sini ada bagaimana menggunakan kalender, Google Docs, Google Drive, Google Form, Gmail, dan sebagainya. Di bagian keseluruhan tadi gitu ya, kita bisa memanggil aplikasi-aplikasi tadi, mengaktifkannya itu dengan mengetik spreadsheet seperti ini, spreadsheet app. Nah, kalau spreadsheet app kayak gini berarti kita memerintahkan kepada script untuk mengaktifkan spreadsheet. Setelah diaktifkan spreadsheet-nya, nah di sini ada berbagai muncul properti atau muncul metode. Ya, yang lingkaran ini properti, kemudian yang kubik itu metode. Seperti ini. Apa yang akan kita lakukan dengan aplikasi spreadsheet yang sudah kita aktifkan? Nah, kita di sini bisa bisa membuka ya, bisa buka berdasarkan ID atau buka berdasarkan URL gitu ya. Nah, kalau ID di sini ya, ini URL kan, semua panjang ini adalah URL. Nah, kalau ID hanya berasal dari sini ya, dari D garis miring sampai dengan garis miring edit ya, sebelum garis miring edit dan seterusnya begitu. Oke. Nah, saya akan cerita dari bagaimana awal mula saya mengenal AppScript. Nah, saya ini juga mengenalnya hanya sebagai wujud penasaran dengan ekstensi yang ada. Jadi pada saat itu, ini misalnya saya close si projectnya. Nah, pada saat itu saya tengah mencoba-coba sebuah pekerjaan dan akhirnya saya coba menggunakan makro begitu ya. Ini apa ya makro ya? Akhirnya saya coba klik rekam makro, kemudian pada saat itu saya melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasa. Misalnya saya membuat sebuah kolom dengan nomor, tanggal, kemudian misalnya nama seperti ini ya. Nah, saya melihat rupanya setiap pekerjaan kita, aktivitas kita itu direkam oleh makro ini ketika dia aktif tadi gitu. Kemudian saya tulis di sini 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian di sini misalnya tanggal 12 Januari, 13 Januari,
14 Januari begitu, tapi tampilannya karena kurang enak, saya ganti tampilannya menjadi bentuk tanggal seperti ini begitu. Nah, apapun yang kita kerjakan dengan spreadsheet kita itu makro tuh merekam. Begitu. Namanya misalnya di sini Romi, di sini Ayu, di sini Ibrahim begitu. Nah, apapun yang kita kerjakan dengan AppScript dengan Google Sheet kita, dia merekam. Dan ketika kita simpan, klik simpan seperti ini. Ini misalnya saya beri nama latihan. Ini opsional. Klik simpan seperti ini. Dia menyimpan, kemudian ada keterangan edit script gitu ya. Nah, saat itu saya klik edit script dan dari sinilah saya terbuka dengan Google Apps Script. Nah, ketika saya lihat, oh rupanya nyambung ke sini dan ini tadi harusnya file ini belum ada ya. Karena ini tadi file yang saya buat terlebih dahulu. Nah, yang tadi saya kerjakan itu ada di sini. Yang tadi saya kerjakan itu ada di sini. Saya mengaktifkan spreadsheet ya, kemudian di sini variabelnya ditulis sebagai spreadsheet ya. Jadi spreadsheet yang ada di bawah ini itu merujuk pada spreadsheet yang aktif begitu. Di sini kan spreadsheet app get aktif, aktifkan spreadsheet begitu maksudnya ya. Ambil spreadsheet yang sedang aktif. Di sini kan spreadsheet yang sedang aktif adalah spreadsheet yang ini. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat juga ya, karena semuanya bahasa Inggris, jadi sangat mudah kita pahami. Oh ya, Google Apps Script menggunakan bahasa JavaScript, tapi dimodernisasi oleh Google sehingga kita lebih mudah begitu, seperti getRank, seperti ini ya, active, set value, dan sebagainya. Dan hal-hal yang berada di JavaScript juga kita bisa lakukan di sini seperti untuk pengulangan begitu ya, kemudian untuk math, kemudian untuk JSON dan sebagainya begitu. Oke, tapi itu nanti dibahas selanjutnya insya Allah. Nah, kalau yang sekarang kita baca terlebih dahulu nih perintah yang dilakukan dengan fungsi latihan tadi ya. Dan fungsi latihan kita bisa baca pertama di baris kedua, dia mendefinisikan spreadsheet adalah aplikasi spreadsheet yang on dan yang aktif ya pada saat itu. Kita on-kan aplikasi spreadsheet-nya, buka aplikasi spreadsheet-nya, kemudian ambil yang aktif. Nah, jadi yang di sini selanjutnya spreadsheet yang di line ketiga sampai dengan yang bawah ini itu merujuk pada aplikasi spreadsheet yang sudah aktif. Nah, kemudian di sini get rank, ambil sebuah ranknya di sini A1. A1 berarti yang ada di sini ya, A1. Kemudian selanjutnya activate, aktifkan. Jadi A1-nya diaktifkan. Kemudian spreadsheet get current cell ini berarti ambil sel saat ini. Nah, ambil sel saat ini itu berada di mana? Berada di A1 karena A1 dalam kondisi aktif gitu ya. Di sini kan activate. Jadi setelah diaktifkan sehingga current cell-nya merujuk pada A1. Kemudian setelah itu set value. Set value tetapkan sebuah nilai di spreadsheet yang saat ini sedang aktif tadi. Nah, di A1 tetapkan nilai no. Nah, di sini tadi ya dia menggunakan tanda petik. Dia tetapkan no. Begitu seterusnya ya sampai dengan bawah. Sampai dengan ini tadi ya saya tetapkan 12 garis miring 1, 13 garis miring 1, 14 garis miring 1. Nah, termasuk ketika saya mengganti format menjadi bentuk DD MMMM YYY ya. Jadi bentuk seperti ini 14 Januari 2023 begitu ya. Di sini ada nih, oh rupanya dia memanggil spreadsheet-nya, memanggil ranknya, di sini kan ranknya dari B sampai dengan B, kemudian diaktifkan, kemudian get active rank list, di sini ambil rank yang sedang aktif, begitu, kemudian set number format ya, jadi format numbernya di set, bentuknya seperti ini DD MMM YYY. Nah, kalau sepertinya kita mau tahu kalau bentuk format yang lain seperti ini gitu ya. Misalnya kalau saya buat jadi bentuk kayak gini atau saya buat jadi bentuk yang ada harinya seperti ini.
Nah, kita bisa lakukan hal yang sama dengan merekam makro, kemudian menyimpannya ke Google Apps Script kita. Nanti kita lihat format di sininya akan berubah nih. Nah, itu bagian dari pembelajaran kita. Sebenarnya nanti di bagian referensi itu, kalau kita mau baca, itu ada ya format terkait dengan format waktu, format uang, format tanggal dan sebagainya lah yang bisa kita gunakan. Nah, ini terus jadi semuanya melakukan apa yang tadi saya kerjakan dengan Google Sheet kita direkam oleh makro, kemudian makro menyimpan hasil rekaman tersebut dalam bentuk perintah di Google Apps Script. Nah, ini menariknya rekan-rekan sekalian ya. Ketika misalnya saya hapus semua ini, kemudian yang di sini ini bagian atas ada ada jalankan, ada save gitu ya, ada log eksekusi, ada debug gitu ya. Nah, ketika saya jalankan program atau fungsi itu ini ya, fungsi latihan ini, kalau ada lebih dari satu fungsi kita tinggal milih mau menjalankan yang mana. Di sini hanya ada satu fungsi latihan. Ketika kita jalankan fungsi latihan, klik jalankan. Di sini ada otorisasi terlebih dahulu karena dianggap ini bukan aplikasi yang dibuat oleh Google. Jadi pastikan Anda mempercayai aplikasi ini, kira-kira begitu. Ya. Nah, ini kan aplikasi yang dibuat saya sendiri. Jadi masa saya tidak percaya pada diri saya, begitu kira-kira gitu. Intinya Google ingin menyampaikan kepada kita ini aplikasi bukan buat Google loh. Jadi kalau ada apa-apa tanggung resikonya sendiri. Begitu. Oke, di sini sudah peringatan eksekusi dimulai, peringatan eksekusi selesai. Jadi telah dijalankan dan ketika kita lihat, nah ini ya, yang tadi kita hapus, sekarang ada lagi, muncul lagi. Begitu, saya hapus kembali, ketika saya jalankan kembali, nah di sini ada lagi. Kenapa dia bisa ada lagi? Kenapa dia bisa ada lagi? Nah, karena ketika ini dijalankan, dia sudah mematok ya, A1 tuh harus isinya gitu ya, nomor maksudnya. B1 isinya harus tanggal, C1 isinya harus nama, dan seterusnya sampai dengan akhir script. Sehingga ketika kita jangankan dihapus ya, misalnya kita ganti ini jadi 5, 6, dan 7. Ketika skripnya kita jalankan seperti ini, dia tetap akan kembali 1, 2, dan 3 begitu. Begitu kira-kira sebagai pengenalan Google Apps Script. Untuk bagian-bagian yang lain, ya bagian-bagian yang lain tadi kan kalau kita manggil spreadsheet itu dengan spreadsheet app seperti ini gitu ya. Kemudian di sini ada banyak sekali properti atau metode yang dapat kita panggil. Bedanya adalah titik tadi ya, harus kita pisahkan dengan titik supaya muncul bagian barunya. Untuk docs kita gunakan dokumen app, kemudian titik, dan di sini juga muncul kita mau buat, kita mau membuka dan sebagainya. Untuk slides kita menggunakan slides app seperti ini. Ini berarti membuka Google Slide. Kemudian kita bisa memilih metode atau atau properti yang kita butuhkan. Kemudian untuk Gmail kita buka dengan Gmail app. Di sini ada create draft, kemudian get message, ada send message, ada move to trace gitu ya, ada search dan sebagainya. Kemudian untuk form kita buka dengan form app. Nah, di sini juga sama, ada membuat, ada create checkbox grid validation gitu ya, ada open by ID, get active form dan sebagainya, serta layanan-layanan lainnya yang bisa ya kita jahit. Ini di sini banyak sekali ya. Di sini ada referensi-referensinya bisa kita gunakan, termasuk kita bisa menggunakan layanan pihak ketiga ya, seperti tadi ini nih API database connection ya, tapi ini next level lah ya, ini next level. Kita bisa awali pembelajaran kita dari ya layanan-layanan Google yang umum terlebih dahulu. Oke, itu saja sebagai pengenalan. Kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.